مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9C SNPT Global Insani dengan beranggotakan Alfian, Fabrin, Fadil, Abi, Viko, Rakazi, dan Aska Diovaro Arkana. Kami akan menjelaskan khazanah Islami tentang riwayat singkat Imam Al-Ghazali, dakwah Imam Al-Ghazali, karya monumental Imam Al-Ghazali, pemikiran utama Imam Al-Ghazali, serta gelar dengan penghormatan Imam Al-Ghazali. Yuk simak video ini. Imam Al-Ghazali atau yang bernama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Tusi An-Nasyaburi merupakan salah seorang tokoh tasawuf modern. Dia lahir pada tahun 1059 Masehi di Ghazela, sebuah kota yang terletak di dekat Tus, Iran. Imam Al-Ghazali memiliki intelektual dan spiritual yang sangat disegani, dan beliau salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam, pembela Islam, karena jasanya dalam membela akidah dan menyelaraskan berbagai cabang ilmu. Sepanjang hidupnya, beliau banyak mengeluarkan pendapat dan nasihat yang penuh hikmah. Dikutip dari kitab Qasas wa Ma'ni, karya Al-Sadiq, salah satu kisah penuh hikmah dari Imam Al-Ghazali. Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Beliau memulai dengan bertanya, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya memberikan berbagai jawaban seperti orang tua, guru, teman, dan kerabat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban tersebut benar, namun yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran surah Al-Imran 185. Jelas beliau, Imam Al-Ghazali lalu melontarkan pertanyaan terakhir. Apa yang paling tajam di dunia ini? Dengan serentak murid-murid menjawab pedang. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban tersebut, namun beliau menekankan bahwa yang paling tajam adalah lidah manusia. Melalui lidah manusia dengan mudah menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya. Oleh karena itu, jagalah lidah kita agar tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Pungkasnya. Pelajaran-pelajaran dari Imam Al-Ghazali ini mengingatkan kita untuk senantiasa introspeksi diri, menjaga amal perbuatan, dan mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari nasihat beliau. Karya monumental, beliau meninggalkan ratusan karya yang menjadi rujukan lintas zaman. Contohnya, 1. Kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karya Imam Al-Ghazali adalah karya monumental yang membahas komprehensif tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, akhlak, tasawuf, fikih, dan teologi. Kitab ini bertujuan menghidupkan kembali esensi ajaran Islam yang berfokus pada penyakit hati, ibadah, adat kebiasaan, serta penyeimbang antara ilmu lahirlah dan batinlah. 2. Kitab Al-Munqidh min Al-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Karya Imam Al-Ghazali adalah autobiografi intelektual dan spiritual yang mengisahkan perjalanan pencarian kebenaran hakiki. Kitab ini memaparkan kritis terhadap berbagai aliran pemikiran seperti filsafat, ilmu kalam, dan taklimiyah sebelum akhirnya Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tasawuf adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan ada berbagai macam kitab lainnya seperti 1. Kitab Miskyatul Anwar tentang tasawuf. 2. Kitab Al-Mustasfa tentang usul fikih. 3. Kitab Al-Wajiz tentang fikih. Pemikiran utama Imam Al-Ghazali, integrasi ilmu dan amal. Menurutnya iman yang benar tidak cukup hanya diketahui, tapi harus dibuktikan dengan pengamalan dan penyucian hati. Tasawuf akhlaki. Imam Al-Ghazali mendudukan tasawuf sebagai sarana untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa meninggalkan syariat. Konsep sabar dan syukur. Beliau membagi sabar menjadi 3, taat, menjauhi maksiat, dan menghadapi cobaan. Dan syukur menjadi 3 ilmu. Hal keadaan, batin, dan amal. Pendidikan akhlak menekankan 3 dimensi utama. Dimensi pribadi dengan Tuhan, dimensi sosial sama manusia, dan dimensi metafisik akidah. Gelar dan penghormatan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Gelar ini diberikan karena kemampuannya mematahkan argumen-argumen yang menyerang Islam di zamannya. Imam Al-Ghazali disebut sebagai bapak tasawuf modern.
dianggap sebagai tokoh yang berhasil memurnikan tasawuf sehingga dapat diterima oleh kalangan ahli hukum fuqaha. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kami siswa-siswi SMPT Global Insani dan umumnya bagi penonton yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم